jumpa lagi bersama dengan saya Vivian dan juga ditemani bersama dengan Saya Hilbram Munar kembali bersama dengan Anda tentunya di Coffee Break. Iya, bener banget. Ini kalau ngelihat hari ini cuacanya bikin mager. Iya, Aku yakin banget pemirsa di rumah nih yang di rumah lagi malas pergi kerja. Kalau yang di jalan semuanya lagi bete karena hari ini jalanannya lumayan macet banget ya, Bram. Khususnya untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya ya. Kami nggak tahu yang di luar kota seperti apa kondisinya ya. Tapi bicara mengenai pingin keluar, malas beraktivitas. Salah satu penyebab malas, tahu nggak apa, Vi? Apa? Adalah kalau kita harus mengemudi sendiri. Betul. Nyetir sendiri atau kita harus berpergian tapi naik kendaraan umum yang ternyata nggak nyaman. Iya bener sekali, dan aku tuh termasuk orang yang nyetir sendiri kan. Nah. Jadi biasanya itu tuh salah satu kendala aku banget tuh. Biasa kalau udah ngantuk, udah malas nyetir sendiri, mau nggak mau aku taruh mobil, aku pakai tuh kendaraan umum. Cuman kadang-kadang sekarang tuh agak-agak, kemarin sih happy banget gitu ya, ada kendaraan umum apalagi yang online, yang berbasis online, yang baru itu kan. Betul. Itu tuh sangat memudahkan aku sekali. Jadi terus kemudian ada yang ribut-ribut karena kebetulan banyak juga yang bilang, karena masuk akal juga ya kalau masalah safety dan segala macam itu juga agak worry juga sih. Iya, karena belum ada aturannya kan. Betul sekali. Tapi kalau bicara mengenai transportasi khususnya online dan konvensional, ini menarik selalu untuk kita bahas karena teknologi kan semakin berkembang terus ikut sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika berbicara mengenai teknologi, kita berbicara mengenai segala sesuatu yang baru. Nah, ditemukan juga adalah sistem baru di mana kita bisa mendapatkan pola transportasi hanya dengan cara yang lebih gampang, dengan melalui online, dengan melalui smartphone kita. Yang jadi masalah adalah ternyata harganya tidak sama dengan transportasi biasa, makanya diprotes deh akhirnya. Tapi kalau mau dilarang juga nggak bisa dong, Vi. Ya susah juga sih ya, karena aku juga butuh sih. Nanti kalau dia nggak ada, aku pusing loh. Kenapa Vivi butuh? Ya, dibanding dengan menurut aku karena transportasi beberapa yang aku kemarin harganya lebih murah, ya kan, terus nyaman. Kalau ibu-ibu emang omongannya pertama pasti urusan ekonomi ya. Loh, kamu jangan salah loh, itu yang mengelola keuangan di rumah siapa kalau nggak ada ibu-ibu? Ibu-ibu, saya setuju. Silakan Ibu. Iya, jadi menurut aku sih itu sangat menguntungkan. Pertama murah, kemudian nyaman juga, gitu kan. Mobilnya yang dipakai pun nyaman, gitu. Cuman terakhir kemarin, nggak tahu kenapa ya, aku tuh lagi apes banget, dapetnya itu nggak nyaman. Ada juga ternyata? Ada juga, ternyata drivernya pun aku dapat sempat nggak nyaman juga gitu loh. Yang aku masuk tiba-tiba bau rokok, kayak gitu kan. Aduh, kok jadi lama-lama begini ya? Atau mungkin karena tidak ada rules-nya yang benar-benar terpaku mungkin Hilbram, gitu nggak ya? Iya benar, itu untuk yang taksi online. Sementara untuk taksi konvensional juga sebenarnya banyak yang nyaman, saya akuin sendiri. Karena saya pengguna dua-duanya. Kalau lagi iseng pakai online, tapi kalau lagi buru-buru pakai yang biasa, yang konvensional ya. Dan ternyata juga tetap nyaman kok, supirnya juga tetap ramah ya. Ya memang kalau kita bicara mengenai harga berbeda. Tapi jangan salah, kalau pakai online, kalau pada saat rush hour atau jam sibuk, itu bukannya juga mahal juga ya? Iya, dia ada harganya berbeda juga. Iya, ada rate-nya kan dikali berapa gitu kan ya. Betul. Nah, ketika kita berbicara mengenai transportasi emang nggak ada habisnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai kendaraan umum yang lain. Iya. Kapan terakhir Vivi naik bis? Naik bis Umum? Aduh. Mikrolet kek, angkot kek, bis? Kayaknya waktu aku sekolah dulu deh. Sekarang aku udah nggak pernah gitu. Karena bayarannya masih 1.000 perak tuh ya? Iya, sebenarnya aku kepengen banget ya coba transportasi umum yang memang sudah dipersiapkan sendiri oleh pemerintah sendiri, which is itu jalanannya juga pasti lebih lancar pertama ya kan. Cuman kalau naik Transjakarta perempuan, khususnya kalau perempuan agak-agak worry gitu. Kalau malam aku harus jalan dulu, terus harus campur orang. Kadang-kadang kan, apalagi sekarang kriminalitas di Indonesia ini cukup meningkat drastis juga kan, jadi sempat agak worry juga. Gitu. Kalau bicara mengenai perempuan khususnya nih, ini menarik juga untuk kita bahas. Kalau sekarang ini Transjakarta khususnya ya, itu sudah menyediakan bis Transjakarta khusus perempuan. Oke, oh jadi khusus perempuan, laki-laki nggak boleh? Nggak boleh, jadi di launching pada saat hari Kartini. Jadi kita nggak bisa barengan dong? Nggak bisa, ya? Saya yang nyupir. Kamu yang nyupir. Saya yang nyupir, kalau nggak salah juga perempuan deh harusnya. Oh iya, itu juga perempuan. Jadi di chatting gitu, jadi ada khususnya tulisannya habis gelap terbitlah terang. Itu di launching kemarin. Ini beneran ini? Beneran. Transjakarta khusus perempuan, dan rencananya bulan Mei ini kok mulai ada. Jadi kalau yang aku tahu kan kereta api. Ya. Kereta api ada gerbong tuh. Khusus. Gerbong khusus untuk perempuan. Sekarang ini ada juga. Transjakarta khusus perempuan itu harus dicoba juga. Perempuan. Bagus juga sih. Ini untuk mengatasi kemacetan Jakarta juga kan ini? Untuk lebih tepatnya untuk mengatasi ketidaknyamanan perempuan. Ketika harus berdesak-desakan dengan laki-laki. Apalagi Transjakarta yang zaman dulu tuh, sistem kursinya itu kadang-kadang membuat perempuan kurang nyaman. Karena kan ngadepnya ke tengah. Jadi kalau ada laki-laki yang berdiri di tengah itu
langsung kebuka. Oke. Jadi kayak agak kikuk gitu ya. Gitu kan, apalagi gitu ya. desek-desekan gitu mau kan. ngobrol juga gimana. Jadi diarahkannya ke depan, kursinya juga sudah mulai dirubah. Gitu. Tujuannya untuk menyamankan. Kenapa kita berbicara mengenai transportasi supaya nyaman? Karena intinya kita menginginkan di kota-kota besar di Indonesia, seluruh Indonesia di kota besar itu mendapatkan atau mempunyai sistem transportasi yang nyaman. Supaya tidak terjadi kemacetan, satu. Supaya yang kedua, ketika masyarakatnya ingin berpindah menjadi lebih nyaman. Dan yang ketiga tidak kalah penting adalah untuk urusan pembuangan BBM secara sia-sia. Karena macet itu kan merugikan negara sebenarnya. Betul sekali. Iya, apalagi bensinnya itu disubsidi oleh pemerintah. Berapa triliun itu habis hanya untuk kemacetan. Luar biasa loh Bapak. Bapak boleh loh ya mencalonkan diri. Ya gimana kira-kira, ada boleh ya? Untuk jadi menteri perhubungan. Ya tapi berbicara masalah transportasi ya. Kepengen gitu ya Bram ya, kalau di luar negeri sama di Indonesia itu kenapa mental orang Indonesia kadang-kadang untuk memakai transportasi umum tuh agak tidak bagus gitu loh. Oh setuju sih. Iya kan, sedangkan kalau kita di luar negeri transportasi umum itu kayaknya semua orang pakai dan kita happy sekali untuk menggunakan transportasi itu gitu. Jadi memang begini sih sebenarnya, ketika pemerintah sudah habis-habisan membuat transportasi yang nyaman, bisnya dibikin nyaman gitu ya, kereta api dibikin nyaman, jangan sampai tiba-tiba kita setelah menggunakannya sembarangan. Buang sampahnya sembarangan, nggak ngikutin peraturan, sama aja jadinya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah membuat penumpang lain merasa nyaman. Karena kan kalau kita desek-desekan gitu kan nggak nyaman juga kan akhirnya kan. Atau ada orang yang katakanlah maaf nih, mementingkan diri sendiri jadi ngedorong-dorong orang. Iya gitu. Betul sekali. Iya benar sih ya. Iya. Jadi yang dibenahi bukan cuma alat transportasinya juga, tapi mentalnya juga. Betul. Kesadaran diri sendiri ini juga untuk menjaga juga ya, menjaga yang sudah disiapkan gitu. Iya. Itu kalau kita bahas mengenai kondisi keadaan yang ada sekarang, sebenarnya sudah mulai naik nih grafisnya. Iya, di kota-kota besar kita lihat udah banyak dibuat, misalnya nih sistem jalur Transjakarta, bukan Transjakarta, jalur bis sendiri sudah mulai. Kereta api juga udah bergeliat di mana-mana, udah semakin nyaman. Pesawat sekarang juga udah nyaman, udah ada peraturannya. Jadi sebenarnya sudah banyak cara untuk mendapatkan transportasi umum secara nyaman. Yang jadi isunya adalah apakah kita bisa menggunakan dengan benar. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut deh kalau begitu. Nanti ya. Kita bahas lagi. Kita akan membahas banyak mengenai soal transportasi di Coffee Break kali ini. Jadi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Break dan masih kita berdua di sini ya. Menemani Anda ada Vivian dan juga saya Hilbram Dunar. Iya, berbicara mengenai transportasi, balik lagi seperti yang tadi. Tadi tuh waktu aku mau ke sini, aku udah dilema. Kenapa? Mau pakai transportasi umum atau mau bawa kendaraan sendiri? Karena biasanya itu kalau lagi macet, jalanan macet, jadi kan sekarang tuh transportasi umum tuh ada yang roda 2 juga. Iya, betul. Nah, itu tuh sangat menguntungkan kalau jalanannya lagi macet banget gitu. Biasanya aku naik roda 4 dulu, habis itu kalau di jalan macet, aku udah stuck, udah langsung pakai online, minta dijemput di sini, langsung naik Gojek. Mobilnya dikemanain? Aku parkir. Ada rumah aja. Orang siapa, aku ketokin aja, Pak di mobil dulu parkir juga. Enak banget ya. Oh berarti bener. Adanya terobosan dengan transportasi roda 2 ini sebenarnya banyak membantu sekali ya, Vi ya? Iya. Nah kalau kamu setuju nggak nih kalau tiba-tiba dihapuskan? Oh jangan. Gini. Kalau dihapuskan juga jangan, karena pertama itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Betul. Yang kedua itu sudah menunjang kehidupan juga banyak orang, ya. Benar. Tapi kalaupun dibiarkan begitu saja juga nggak boleh dong, karena kan segala sesuatu harus ada peraturannya. Betul. Jadi tetap harus dibikin rules-nya yang jelas ya. Oke. Tinggal kejar-kejaran nih pemerintah sama pihak-pihak terkait untuk nentuin kira-kira kalau transportasi online ini bagaimana sih peraturannya. Gitu. Apalagi yang roda 2 kan nggak masuk dalam transportasi di Indonesia kan. Betul sekali. Tapi di Thailand kalau nggak salah udah resmi. Oh iya? Jadi kalau ada di juga Thailand, transportasi roda 2. Itu termasuk roda 2 ya, Bam ya? Bukan motor kan? Iya, cak itu bukan sih? Bukan, beda. Jadi si ojek ini apalah namanya gitu di Thailand itu sudah jadi transportasi, sudah diakui. Jadi sudah menggunakan plat khusus. Ibaratnya kalau di Indonesia pakai plat kuning lah kira-kira kayak gitu. Kalau kamu sendiri punya nggak sih pengalaman gitu menggunakan transportasi umum gini? Yang kalau sering banyak, tapi salah satu yang menarik yang adalah yang nggak enak gitu kira-kira. Yang nggak enak adalah ketika supirnya ugal-ugalan. Terutama kalau saya pengalamannya waktu dulu zaman-zaman sekolah adalah naik kendaraan umum, naik bis.
Naik bis. Nah, itu kalau udah transportasi ugal-ugalan itu seremnya minta ampun. Itu katanya kalau ibu lagi hamil 9 bulan bisa beranak di situ kali itu. Gimana gitu. Makanya juga ditertibkan kan sekarang kan. Walaupun banyak sekali penolakan juga gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin soal transportasi tidak salahnya kalau kita membahas mengenai sosialisasi penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Untuk itu kami mengundang langsung ke sini Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, ada Bapak Dr. Andes Puji Hartanto Iskandar MM. Selamat pagi Pak, sudah hadir di sini bersama-sama sudah hadir kami. Bersama kita. Daripada pemirsa bingung lihat kita berdua aja ya nanti ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar Mas? Sehat, silakan Bapak. Mbak Puji. Ini menarik pembahasan yang tidak pernah ada habis-habisnya untuk diperbincangkan mengenai transportasi harus dihabisin hari ini. Harus dihabiskan hari ini. Pak Puji, tolong diperjelas mengenai topik kita ya. Iya, tadi kita sudah berbicara mengenai transportasi ya. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek itu seperti apa, Bapak? Ya, jadi begini. Jadi memang ada perbedaan antara yang dalam trayek dan tidak dalam trayek. Nah, tidak dalam trayek itu artinya bahwa dia point to point ya. Kemudian itu dia tidak memberhentikan penumpang di jalan. Terus kemudian dia berbayar. Kemudian ada lagi di situ yang menggunakan sewa, kemudian kendaraan itu kendaraan pariwisata, kendaraan karyawan, ya. Nah, salah satunya itu. Jadi perbedaan dalam rangka penumpang angkutan tidak dalam trayek itu. Ini termasuk yang online itu? Ya, itu antara lain yang online itu di situ. Oke, nah ini kita bahas aja kalau begitu Mbak Puji. Kan kemarin sempat ada. Lalu terjadi penolakan oleh yang konvensional. Lalu pemerintah katanya akan membuat beberapa syarat untuk dipenuhi sampai tanggal 1 Juni kalau nggak salah ya batasnya. Tanggal 31 Mei. 31 Mei. Jadi tanggal 1 Juni semua sudah harus clear. Hasilnya seperti apa, Pak? Ya, kan kita setiap hari Rabu itu Dinas Perhubungan DKI itu melaksanakan evaluasi. Saya sempat hari Rabu terakhir minggu lalu itu mengikuti acara itu dan alhamdulillah saya lihat sih tidak ada masalah. Hanya yang muncul di dalam pengurusan itu ada dua hal yang dipertanyakan oleh para pengemudi. Salah satu contohnya misalnya dia STNK itu harus menggunakan nama PT, nama daripada perusahaan yang berbadan hukum. Apakah itu BUMN atau pakai BP, ada koperasi paling tidak minimal. Nah dia bertanya sehingga seolah-olah kan saya milik kendaraan kemudian jadi mulai perusahaan. Nah itu antisipasinya sudah saya sampaikan, bisa dia nanti yang namanya perusahaan itu CQ kemudian nama yang bersangkutan. Kemudian ditambahkan juga nanti di situ ada semacam perjanjian kedua belah pihak antara perusahaan dengan pengemudi, dengan pemilik. Itu saya rasa sudah nggak ada masalah. Oh gitu. Ya, yang berikutnya lagi kaitan dengan masalah penggunaan stiker. Tanda khusus. Itu kan dalam PM32 kan diharuskan menggunakan itu. Nah, dia juga Pak, jadi kalau begitu nanti pada saat saya tidak mengoperasionalkan kendaraan saya untuk taksi, ya berarti kan stikernya gimana kan gitu. Jadi kan malu kan. Nah, akhirnya sudah kita berikan suatu solusinya, ya, kita kan sama-sama untuk dengan masyarakat supaya tidak harus. Jadi kita bukan stiker yang permanen, tidak ditempel, tapi bisa dipasang dilepas seperti halnya yang ada di taksi konvensional itu menggunakan ID card segala macam. Itu salah satunya. Dan masih banyak yang lain seperti misalnya juga tadi bagaimana Pak dengan biaya kami kan kalau balik nama kan udah biaya. Itu sudah ada aturannya di PNBP bagaimana dia untuk melaksanakan kegiatan itu. Nanti kita teruskan lagi nih Pak Puji. Ya pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Coffee Break. Bersama kami dalam Coffee Break. Nah Mas Hilbram nih, juga Bapak juga kita berbicara mengenai transportasi yang konvensional dan juga sekarang yang lagi heboh sekali berbasis online yang memiliki tarif yang sangat berbeda dan kalau kita lihat lumayan cukup jauh ya. Nah ini mungkin Bapak boleh bantu menjelaskan Pak, kenapa ini tarifnya sangat berbeda sekali nih Pak? Ya, kalau di awal tarifnya berbeda itu karena persyaratan dari Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang 22 2009 itu kan belum dipenuhi, ya sebagai salah satu contohnya dia tidak didaftar, dia tidak dikir, ya kan? Nah, salah satunya itu. Nah, kemudian akhirnya itu menjadi murah. Nah, sekarang dengan adanya PM32 ya 2016 itu salah satunya mengatur tentang bagaimana dia tarif di
online itu, taksi online itu. Ya, memang di situ bunyikan bahwa pengguna jasa dia atas kesepakatan dengan perusahaan itu sudah tidak ada masalah. Nah, kemudian di taksi yang konvensional itu kan ada tarif atas, tarif bawah yang sudah ditera argonya. Nah, dengan adanya persyaratan-persyaratan yang diberlakukan kepada taksi online, salah satu contoh misalnya tadi dia harus didaftar, kemudian harus berbadan hukum, kemudian dia harus juga dikir dan sebagainya, kemudian dia harus dibalik nama dengan menggunakan nama perusahaan, itu kan semua ada biayanya. Dan biaya itu adalah biaya yang resmi PNBP, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian saya rasa pastinya bahwa tarif daripada taksi online itu nanti akan bisa setara dengan taksi yang konvensional. Akan mulai naik gitu ya Pak? Ya, paling tidak kalau kita rasakan tuh itu, ya kan? Nah, nanti masyarakat protes Pak. Iya, wah jadi udah nggak murah lagi. Ya, di situ kan ada satu resikonya. Kalau seandainya terus kemudian dia berada di posisi bawah terus kemudian melanggar aturan kan berarti kan jadi nanti tidak setara lagi. Itu yang namanya PM32 itu untuk paling tidak yang pertama adalah untuk kenyamanan, keselamatan, ya, keamanan, terus kemudian kesetaraan itu juga. Nah, itu sehingga tidak ada lagi nanti antara yang konvensional. Nah, yang konvensional sendiri saya rasa juga dia mulai meningkatkan apa yang menjadi satu pelayanannya. Dia juga bukan berbasis online dan sudah juga. Iya. Jadi persaingan secara sehat. Iya, secara sehat itu sudah terwujud. Membahas mengenai PM32, Peraturan Menteri Perhubungan ya. Nomor 32 tahun 2016. Setelah ditentukan aturannya, Pak Puji. Terus nanti proses pengawasannya seperti apa? Kalau ada yang melanggar, penindakannya bagaimana? Ya, sekarang kan kita proses masih menginventarisir bagaimana sampai dengan tanggal 31 Mei dengan kesepakatan itu harus sudah disesuaikan dengan apa yang menjadi persyaratan. Itu yang benar. Nah, kemudian dengan adanya diundangkan PM32 2016 1 April selama 6 bulan itu nanti baru diberlakukan. Jadi baru nanti setelah 6 bulan baru diberlakukan. Nah, sekarang ini dalam tenggang waktu untuk kita sosialisasi. Ya, nah, sampai dengan nanti tanggal kalau tidak salah 1 September ya, itu mulai diberlakukan. Nah, apabila nanti dengan udah September itu masih ada hal yang berkaitan dengan pelanggaran segala macam, ya tentunya akan dievaluasi berkaitan dengan perusahaan itu. Nah, catatan. Di situ ada nanti juga sebagai kartu pengawas. Nah, bisa saja dari kartu pengawasnya itu mungkin dicabut kan begitu. Sampai dengan nanti pembekuan atau pemberhentian daripada usaha tentang taksi online itu. Nah, ini peran masyarakat seperti apa yang diharapkan Pak dengan adanya PM32 tersebut? Saya rasa mungkin masyarakat juga sudah mulai menyadari ya. Karena PM32 2016 itu kan berarti juga bagaimana kita melindungi daripada masyarakat itu. Ya, kalau seandainya katakanlah tidak terdaftar, ya, kita siapa tahu bahwa itu kendaraannya kendaraan yang mungkin saja bisa dilakukan untuk kegiatan perbuatan jahat dan sebagainya. Tapi dengan sudah terdaftar, kemudian keamanan daripada pengguna jasa itu sendiri, keselamatan, dia dikir dan sebagainya itu salah satu untuk melindungi daripada masyarakat sebetulnya. Ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Pak Puji untuk bincang-bincang singkatnya. Mudah-mudahan di waktu kesempatan yang lain kita masih bisa ngobrol lebih dalam lagi ya Pak Puji ya. Baiklah, dan terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan. Tapi jangan kemana-mana karena Coffee Break masih akan kembali dengan tema yang lain. Tetap bersama kami.